Metamorfosis makhluk hidup, pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 3 SD. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis, yaitu perubahan bentuk yang terjadi pada makhluk hidup dari satu tahap ke tahap lainnya. Teman-teman, pernahkah kalian melihat ulat berubah menjadi kupu-kupu atau belalang kecil yang belum punya sayap tumbuh menjadi belalang dewasa? Proses ini disebut metamorfosis. Tetapi sebenarnya apa sih metamorfosis itu? Dan mengapa proses ini sangat penting bagi perkembangan hewan? Nah, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh makhluk hidup selama perkembangannya dari tahap awal hingga tahap dewasa. Yuk, kita belajar bersama tentang metamorfosis yang terjadi dalam dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Dalam jenis ini, hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari awal hingga menjadi dewasa. Misalnya kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Metamorfosis sempurna sendiri terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu yang pertama, telur. Proses dimulai ketika kupu-kupu betina dewasa bertelur di daun atau batang tumbuhan yang cocok sebagai makanan bagi larvanya nanti. Telur berbentuk kecil, bulat atau lonjong dan biasanya dilindungi oleh cangkang yang tipis. Yang kedua, larva atau ulat. Setelah menetas, larva muncul dalam bentuk ulat kecil yang langsung memulai aktivitas makan. Ulat memakan daun untuk mendapatkan energi dan nutrisi guna pertumbuhan. Yang ketiga, pupa atau kepompong. Pada tahap ini, ulat berhenti makan dan memasuki fase istirahat total. Ulat membentuk lapisan pelindung keras yang disebut kepompong atau kristalisasi di sekitar tubuhnya. Yang keempat, imago atau kupu-kupu dewasa. Setelah berkembang sempurna, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Pada awalnya, sayapnya masih basah dan lemah, sehingga membutuhkan waktu untuk mengembang dan mengeras. Setelah itu, kupu-kupu mulai terbang mencari makanan berupa nektar bunga dan pasangan untuk reproduksi. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Dalam jenis ini, perubahan bentuk tidak terlalu drastis. Hewan muda yang disebut nimfa bentuknya mirip dengan hewan dewasa, tetapi ukurannya lebih kecil dan belum memiliki sayap atau organ reproduksi, misalnya belalang, kecoak, dan capung. Metamorfosis tidak sempurna sendiri terdiri dari 3 tahap, ada telur, nimfa, dan dewasa. Metamorfosis tidak sempurna pada belalang yang pertama, telur. Belalang betina meletakkan telur di dalam tanah atau pada tumbuhan, tergantung pada jenisnya. Telur biasanya dilindungi oleh lapisan lendir atau kapsul pelindung. Yang kedua ada nimfa. Setelah menetas, nimfa muncul sebagai bentuk kecil belalang muda yang mirip dengan belalang dewasa, tetapi tanpa sayap dan alat reproduksi yang sempurna. Nimfa akan mengalami molting atau pergantian kulit beberapa kali selama pertumbuhannya. Lalu yang terakhir ada belalang dewasa. Setelah molting terakhir, belalang menjadi dewasa dengan tubuh yang sudah lengkap, termasuk sayap dan organ reproduksi. Pada tahap ini, belalang dapat terbang dan berkembang biak. Contoh lainnya adalah katak. Katak merupakan salah satu amfibi yang mengalami metamorfosis sempurna. Dalam dunia hewan, proses metamorfosis ini melibatkan beberapa tahapan yang jelas dan berlangsung dalam waktu tertentu, mulai dari telur hingga menjadi katak dewasa. Berikut adalah tahapan lengkap metamorfosis pada katak. Yang pertama ada telur.
Metamorfosis dimulai dari telur yang dihasilkan oleh katak betina. Telur katak biasanya diletakkan dalam jumlah banyak di air, seringkali di permukaan kolam, danau, atau sungai yang tenang. Telur-telur ini dikelilingi oleh lapisan jeli yang berfungsi melindungi embrio dari predator dan membantu mempertahankan kelembapan. Pada tahap ini, embrio di dalam telur berkembang hingga siap menetas menjadi kecebong. Yang kedua, kecebong atau larva. Setelah beberapa hari hingga beberapa minggu, telur menetas menjadi kecebong. Kecebong merupakan bentuk larva yang hidup di air. Pada tahap ini, kecebong memiliki ekor panjang untuk berenang, tidak memiliki kaki dan bernafas menggunakan insang. Kecebong memakan alga atau tumbuhan kecil di sekitarnya. Tahap kecebong ini penting untuk pertumbuhan dan akumulasi energi bagi tahapan selanjutnya. Yang ketiga, kecebong berkaki. Dalam tahap berikutnya, kecebong mulai menunjukkan perubahan besar. Kaki belakangnya tumbuh terlebih dahulu, diikuti dengan munculnya kaki di depan. Nah, tahap terakhir adalah ketika kecebong sepenuhnya berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa memiliki tubuh tanpa ekor, kaki yang kuat untuk melompat, dan paru-paru yang berfungsi untuk bernapas di darat. Jadi teman-teman, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk makhluk hidup yang terbagi menjadi dua jenis, sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna seperti pada kupu-kupu dan katak melibatkan tahapan yang sangat berbeda, seperti telur, larva, pupa, hingga dewasa. Sementara itu, pada metamorfosis tidak sempurna, seperti belalang, hewan muda memiliki bentuk yang mirip dengan dewasa, hanya lebih kecil dan belum sempurna. Proses ini menunjukkan keunikan setiap makhluk hidup dalam beradaptasi, tumbuh, dan berkembang. Dengan memahaminya, kita bisa lebih menghargai keberagaman kehidupan di sekitar kita. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih telah belajar bersama tentang metamorfosis.